putus loh. Nanti bahaya ini kalau putus-putus ini, kan? Bersyukur kepada Allah karena hingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan bisa hadir di sekolah tercinta ini. Cinta nggak dengan sekolah ini? Cinta. Iya, yang benar. Alhamdulillah. Semoga cintanya itu tulus ya. Astagfirullah. Cek. Tes. Allah. Alhamdulillah. Biasanya ustadz yang grogi kalau ada di depan orang banyak gitu. Ini malah mikrofonnya yang grogi. Masya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hingga pada hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke sekolah yang kita cintai ini, dan juga tatkala pentingnya juga hingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup di situasi yang di bulan yang sangat-sangat mulia, dimana kalau bulan ini kalau kita kembali membaca sejarah, siapa yang pernah membaca sejarah Islam di sini? Ada yang sudah pernah? Ada yang sudah, ada yang belum pernah sama sekali. Kita doakan semoga nanti dia terbuka hatinya untuk membaca itu supaya dia makin ganteng bagi laki-laki, cantik bagi yang perempuan. Kalau kita kembali ke sejarah teman-teman, bulan Ramadan ini, sebelum ke sana, siapa di sini yang tahu hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? 29. Itu kan tanggal Masehi. Yang Ustaz tanya Hijriah. Tanggal berapa? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu ya, soalnya Ustaz juga nggak tahu. Ini buka, jangan sok-sok tahu. Sekarang itu tanggal 7 Ramadan 1444 Hijriah. Teman-teman sekalian, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa bulan ini adalah bulan, kalau kita membaca sejarah di mana para sahabat tabi'in Rasulullah terdahulu, tatkala diceritakan kepada mereka, diingatkan kepada mereka tentang bulan Ramadan, mereka begitu sangat bahagia dan gembira tatkala kedatangan atau Ramadan menghampiri mereka, dan menangis atau bersedih tatkala bulan Ramadan itu berlalu meninggalkan mereka. Hal itu mengapa terjadi teman-teman? Dan yang terjadi kepada kita di zaman sekarang ini malah sebaliknya, yaitu kalau kita tahu, kita mengetahui ada aroma-aroma bahwa bulan suci Ramadan itu sudah mendekat, kayaknya hati kita gelisah gitu. Waduh, nggak bisa ngopi, nggak bisa minum es teh, nggak, tutup warungnya tutup. Ada juga yang jualan seperti itu, tapi bukan yang jualan di sini ya. Ada yang jualan itu tatkala bulan Ramadan tiba, dia itu sedih atau gimana ya, pokoknya nggak nyaman lah karena jualannya berkurang penghasilannya dibanding hari-hari biasanya. Begitu juga dengan konsumen. Kita contohnya, tatkala bulan Ramadan itu datang malah kita bersedih. Kenapa hal itu bisa terjadi teman-teman? Karena kualitas keimanan dan pengetahuan kita terhadap Ramadan itu tidak sama, tidak seperti orang-orang zaman dahulu. Mereka menangis, mereka bahagia dan mereka bergembira tatkala kedatangan bulan Ramadan itu, karena mereka tahu bahwa di bulan Ramadan adalah
kesempatan, momentum yang paling tepat untuk memohon ampun, meraih keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan Ramadan tersebut terdapat banyak keutamaan-keutamaan bagi orang yang mengetahui. Dan mereka, mengapa mereka bersedih? Bahkan sebagian menyatakan kalau sekiranya boleh meminta, mereka ingin bulan Ramadan itu selama-lamanya, 1 tahun penuh. Lah kita baru 28 hari. Ini baru berapa hari puasa? Suwene puasa iki. Udah mau Idul Fitri. Saking bosannya, makanan di mana-mana menggoda. Es teh ya, apalagi sekarang kan ada media sosial yang diposting di status-status itu, diposting disengaja di status itu, makanan, minuman yang pakai sound nana gitu loh. Itu maksudnya apa? Dosa itu, jangan ditiru ya teman-teman ya. Itu nguji iman kita itu. Apakah kita tergoda atau kuat, kokoh, tetap di pendirian kita. Yang semoga siswa-siswi Mugaru tidak seperti itu, tidak tergoda dengan yang sebatas postingan. Nggak tahu kalau di aslinya langsung diberikan, mungkin juga tergoda. Ada yang bisa tergoda di sini? Enggak lah ya, karena sudah tua soalnya. Kalau anak-anak masih mungkin, tapi karena di sini sudah pada tua semua kan, udah balik kan ya. Secara Islami sudah balik yang di teman-teman yang di Mugaru ya. Baik teman-teman, apa yang mau kita bicarakan tentang Ramadan ini? Ramadan adalah bulan ampunan. Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Siapa di sini yang hafal surah Al-Baqarah ayat 184? 184. Siapa yang hafal? Yang hafal angkat tangan, Ustaz kasih hadiah. Hadiahnya apa? Semoga puasanya diterima. Kalau Ustaz bacakan pasti oh gitu. Bunyinya itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ada yang tahu artinya? Ramadan ini disebut bulan Al-Qur'an. Mengapa teman-teman? Ada yang tahu? Angkat tangan dong. Atau jangan-jangan sudah pada lapar semua ini, haus. Siapa yang udah haus? Kenapa bulan Ramadan ini disebut bulan Al-Quran dan juga bulan ampunan? Karena di dalam bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan, syahrul Ramadan alladzi, yaitu unzila diturunkan fihil Qur'an, di dalamnya Al-Qur'an, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wih, kok bisa gitu Ustaz ya? Iyalah. Wa bayyinat, dan juga sebagai penguat bukti. Wa bayyinatin minal huda, dan juga petunjuk. Wal furqan, dan juga pembeda. Wah, gitu. Jadi apapun yang berkaitan, dan bulan Ramadan ini adalah, ada yang mengatakan bulan mulia, pokoknya banyaklah bulan mulia. Iya, bisa diterima. Kenapa? Karena yang pertama tadi, di dalam bulan Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Quran. Dan seperti yang kita ketahui, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, siapapun yang berkaitan, yang berhubungan dengan Al-Quran, maka ia akan jadi mulia. Percaya apa enggak percaya? Wah, sedikit percaya, sedikit enggak percaya Ustaz. Kenapa enggak percaya? Iyalah, di luar sana banyak saya lihat dia bisa baca Quran, malah qori, malah hafal 30 juz. Tapi tahu juga Kristen lah. Enggak Islam dia, non muslim ya. Non muslim. Kan enggak mulia Ustaz. Iya, karena Al-Quran yang dibacakannya itu tidak sampai ke dadanya, justru melainkan hanya sampai di tenggorokannya. Dan juga di dalam bulan Ramadan ini terdapat kesempatan yang itu kalau diketemukan, kita dapatkan kesempatan itu, maka kesempatan itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan.
Tahu nggak itu? Surah apa? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu bahas tentang hari kiamat. Al-Qadr. Masya Allah. Na'azalnahu fi lailatul qadr. Adalah malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini hanya ada pada bulan Ramadan. Kenapa Ustaz nggak ada di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram? Ya nggak tahu, Ustaz juga kan baca doang. Nah, itu hanya ada di bulan Ramadan. Terus kita sebagai hamba yang bijak, yang pintar, hamba yang cerdas, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita tatkala kita berada di bulan suci Ramadan ini, teman-teman? Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan pengampunan, bulan penggapaian rahmat, harapan, keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, satu aja ya, karena waktunya mungkin tinggal 8 menit lagi. Yang pertama, bulan Al-Quran. Artinya kita sebagai hamba Allah yang cerdas, seharusnya hamba yang bersyukur. Kalau memang kita hamba yang bersyukur, loh, emang ada Ustaz hamba yang tidak bersyukur itu, hamba yang nggak tahu diri itu? Ada, banyak. Contohnya, tatkala hamba tersebut diberikan kesehatan, bisa melihat, bisa mencium aroma, bisa ngomong kayak gini, tapi dia tidak memanfaatkan, tidak memfungsionalkan seluruh ciptaan yang telah Allah berikan itu kepada hal-hal yang baik. Itu tidak dikatakan bersyukur. Bersyukur itu dengan lisan memang alhamdulillah, tapi bersyukur itu ada dua: bersyukur dengan lisan ucapan dan bersyukur dengan perbuatan. Cara kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dengan atas segala yang diciptakan kepada kita, yang diberikan, struktur tubuh yang diberikan kepada kita, salah satunya dengan menggunakan anggota tubuh yang Allah berikan kepada hal-hal yang baik. Lisan kita pakai untuk berucap yang baik-baik. Jangan mengucap hal-hal yang tak bermanfaat, yang akan justru menjerumuskan, memasukkan kita ke jurang. Mata gunakan melihat hal-hal yang baik. Begitu juga dengan lisan. Itu bukti bahwa kita sebagai hamba menggunakan yang Allah ciptakan kepada kita kepada hal yang baik, dan itu artinya kita hamba yang bersyukur. Nah, bulan Al-Quran, seharusnya setelah kita mengetahui bahwa ini adalah bulan Al-Quran, maka kita memperbanyak, lebih antusias menjalin interaksi dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran di hari-hari biasa, pahalanya berapa kali, teman-teman? Berapa kali lipat? Ada yang bisa jawab? Oh, angel tenan tuturamu. Berapa pahala? Berapa derajat? 10 ada di hadis At-Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha. Masya Allah. Walam aqul alif lam, alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Tahu artinya? Wah, tak terjemahkan. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka baginya adalah kebaikan. Wal hasanatu bi 10 amsalha, dan kebaikan itu diibaratkan 10 derajat kebaikan. Walam aqul alif, dan aku tidak mengatakan alif adalah huruf, satu huruf, lam satu huruf, walam aqul alif lam mim harfun, dan tidak aku mengatakan alif lam mim itu adalah huruf, walakin alif harfun wa mim harfun, alif lam harfun wa mim harfun. Berarti ada 3. Bayangkan, yang kita baca di hari biasa adalah 10 kebaikan. Ditambah terus kalau kita membaca, berinteraksi dengan Al-Quran di momentum bulan Ramadan, itu pahalanya 10 kali lipat di hari-hari biasa. Itu terdapat pada hadis qudsi.
Hadis qudsi itu hadis apa teman-teman? Hadis yang paling tinggi derajatnya. Hadis yang paling tinggi derajatnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam Bukhari Muslim, yaitu bagi siapa yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka pahalanya yang 10 tadi kebaikan di hari-hari biasa dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat lagi. Berarti berapa? 100. Itulah salah satu keutamaan fadilah daripada membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan apakah cukup hanya sebatas membaca, Ustaz? Enggak. Sebagai muslim, sebagai Islam yang bangga dengan agamanya, yang bersyukur dikaruniakan mendapat kitab Al-Quran dari Allah, ada 4 hal yang wajib untuk kita lakukan. Yang pertama, membaca dan menghafal. Membaca Al-Quran dan menghafal. Membaca Al-Quran adalah langkah awal bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita perbanyak membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Terus setelah itu kita hafalkan. Menghafal itu wajib, Ustaz? Oh, enggak. Tapi kalau kamu hafal, Allah bilang, Rasulullah mengatakan, Allah haramkan, jangankan api, uapnya saja enggak diperkenankan untuk nyentuh jasadmu nanti. Kita semua bakalan mati kan ya? Iya, bakalan mati. Paling banyak, paling lama hidup di dunia berapa lama lah? 60-70, setelah itu mati udah. Nah, itu nanti dengan Al-Quran, maka engkau akan terlindungi daripada panasnya api neraka. Terus yang kedua, yang kedua, yaitu apa ya? Mentadaburi dan mengajarkannya dan mempelajarinya. Apa bedanya mentadaburi dan mempelajarinya, Ustaz? Kalau mentadaburi itu artinya memaknai. Contohnya tadi apa ya? Lali juga, Ustaz. Ngelihat janitra jadi lupa, Ustaz. Allah. Nah, itu mentadaburinya itu contohnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Inna Allah, habis waktunya. Saatnya jam pertama. Inna fi khalqi itu terdapat di dalam surah Ali Imran. Inna fi khalqi, bahwa sesungguhnya di dalam ciptaan Allah itu, khalqis samawati wal ardi, langit dan bumi, khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perbedaan siang dan malam itu terdapat adalah salah satu bukti-bukti kekuasaan Allah. Kalau kita tadaburi, kita maknai, kita renungkan, nah itu yang disebut dengan mentadaburi dan mempelajarinya. Mempelajarinya seperti apa ya, Ustaz? Yaitu tadi, kalau yang belum bisa membaca ya dipelajari, karena di Al-Quran itu harus dipelajari, teman-teman. Lanjut ya, ketiga. Yang ketiga itu adalah mengajarkannya, seperti yang kalian lihat, seperti Ustaz sendiri di sini kan mengajarkannya, mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik di profesi di antara kalian itu adalah 'allamal Quran, belajar Al-Quran, dan wa 'allama, dan mengajarkannya. Nah, itu keutamaan pengajar Al-Quran. Nah, itu fungsinya. Selain itu apa lagi, Ustaz? Dengan kita tadi menghafal dan mempelajari, membaca Al-Quran, akan menjadi berkembang lagi penghafalan kita dan pengetahuan kita tatkala ilmu itu kita ajarkan. Terus yang keempat, yang terakhir ini, yaitu mengamalkannya. Bagaimana mengamalkannya itu, Ustaz? Ya, amalkan Al-Quran. Makanya sering Ustaz sampaikan, akhlak penghafal Quran itu tidak sama seperti akhlak yang belum disentuh, belum pernah belajar Al-Quran. Apalagi kan teman-teman sekalian di sini di Mugaru ini bersyukurlah seharusnya, karena di sini ada belajar Al-Quran, dan tidak hanya Al-Quran, dilengkapi dengan PAI dan Islam lah ya. Seharusnya tidak perlu Ustaz sampaikan lagi, sudah ada disampaikan oleh gurunya, diamalkan. Setelah kita
membaca, mempelajarinya, mentadaburinya, mengajarkannya, maka tingkat puncaknya di pengamalan. Dengan itu maka sempurnalah kewajiban kita terhadap Al-Quran. Baca Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Al-Quranmu teman-teman, karena suatu saat nanti dia akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Bisa dipahami? Nasihat Ustadz, baca Al-Quran. Yang belum bisa, belajar, usaha. Karena waktu sudah habis. Akhirul kalam, atlubu afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.